Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih di limit fungsi aljabar matematika wajib kelas 11 semester 2. Kali ini kita berada di penghujung pembahasan limit fungsi aljabar, yaitu tentang limit fungsi untuk X mendekati tak hingga ya. Jadi kita namakan limit tak hingga. Kalau sebelumnya kita pelajari limit X mendekati sebuah bilangan, misalkan limit X mendekati 2 gitu ya untuk suatu fungsi tertentu. Kemudian misalkan limit X menuju negatif 1 diketahui fungsinya. Nah hari ini karena tulisannya tak hingga, maka limitnya adalah limit X mendekati tak hingga dengan suatu fungsi tertentu juga. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang limit tak hingga, kita akan review dulu materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, bahwa untuk menyelesaikan limit X mendekati A itu ada 3 cara penyelesaian ya. Penyelesaiannya yang pertama adalah dengan metode substitusi. Metode substitusi merupakan cara yang paling dasar untuk mencari nilai limit. Metode ini dilakukan dengan cara mensubstitusikan langsung ke dalam fungsi. Atau cara simpel kita bilangnya adalah tinggal masuk-masukin nilai X-nya gitu ya. Nah, di sini contohnya limit X menuju 2 untuk setengah X ditambah 4. Maka kita tinggal substitusikan X dengan 2 atau ganti nilai X dengan 2. Nah, penyelesaiannya setengah dikali 2 ditambah 4. Nah, setengah dikali 2 ini 1 tambah 4, jadi 1 tambah 4 isinya adalah 5. Gitu. Mudah ya? Kemarin sudah bisa ya? Oke. Yang kedua adalah dengan cara metode pemfaktoran. Jika kita sudah menyelesaikan dengan cara substitusi, ternyata menghasilkan bentuk yang tak tentu. Misalkan kita substitusikan hasilnya kok 0/0. Nah, maka kita akan lakukan cara lain. Salah satunya adalah dengan cara memfaktorkan. Nah, bagaimana itu? Ini ada contohnya. Di sini contoh limit X menuju 3 untuk X kuadrat min 9 per X min 3. Jika kita substitusikan angka untuk fungsi ini, maka ini kan jadinya 3 kuadrat min 9 per 3 dikurangi 3. 3 kuadrat itu kan 9 ya. 9 min 9 per 3 min 3. Atau ini 0/0. Nah, karena dia merupakan bentuk yang tak tentu, maka kita akan selesaikan dengan cara memfaktorkan. Ya, kita coba dengan cara memfaktorkan. Sini X kuadrat min 9-nya kita faktorkan menjadi X min 3 dan X plus 3. Kemudian yang bawahnya kita tulis ulang X min 3. Nah, di atas dengan di bawah ada yang sama ya. Nah, berarti ini secara kotretan kan istilahnya dicoret ya. Kita bisa coret. Sisanya tinggal X tambah 3. Kalau sudah ada limit X menuju 3 untuk X tambah 3, kita cukup substitusikan angkanya. X-nya diganti dengan 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, ini langkah yang kedua dengan cara memfaktorkan. Kemudian, nah, untuk cara yang ketiga dengan cara metode mengalihkan faktor sekawan. Jadi ketika disubstitusikan hasilnya 0/0, kemudian difaktorkan juga sulit difaktorkan, dan kita punya kecurigaan ternyata di sini ada akar-akaran loh gitu ya. Maka kita akan menyelesaikan dengan cara mengalihkan akar sekawannya. Misalkan di sini contoh kita punya limit X mendekati 2 untuk X min 7 per akar X min 7. Nah, kecurigaan kita kan di sini ada bentuk akar di bawah ya. Maka nanti kalau kita punya akar X min akar 7, maka sekawannya itu berarti akar X plus akar 7. Sehingga nanti si limit ini akan kita kalikan dengan akar X plus 7 per akar X plus akar 7. Karena sebetulnya dia tidak merubah nilai, karena dia sebetulnya nilainya adalah 1/1. Nah, kita kalikan ya. Limit X mendekati 2 untuk X min 7 per akar X min akar 7 dikali akar X ditambah akar 7 per akar X ditambah akar 7. Ingat, jangan merasa sulit, jangan takut ketika bertemu akar-akar seperti ini, karena
kita punya bentuk ya, kalau akar dikalikan akar, maka hasilnya adalah dalam tanda akar itu sendiri. Oke. Kemudian limit X mendekati 2, ini X min 7 dalam kurung akar X tambah akar 7. Artinya yang atas kita tulis ulang saja. Nah, yang bawah ini kan bentuk ya segitiga dikurangi persegi dikali segitiga ditambah persegi ya. Sehingga menghasilkan ya dalam akar ini negatif dalam akar ini. Jadi bawahnya adalah X min 7. Ternyata di bagian atas dan bawah ada yang sama. Nah, kita tinggal coretkan. Ya, dia saling menghilangkan. Sisanya tinggal limit X mendekati 2 untuk akar X tambah akar 7. Kita substitusikan saja angka 2-nya ke X sehingga kita punya akar 2 ditambah akar 7. Selesai. Oke. Mudah-mudahan ini pembelajaran minggu-minggu sebelumnya bisa di-refresh lagi ya. Masih ingat ya, substitusi, memfaktorkan, dan kali sekawan. Kenapa? Ini harus kuat sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang limit tahingga. Nah, mengenai limit tahingga ini, fungsi limit tahingga itu digunakan untuk menggambarkan keadaan limit X mendekati tahingga. Atau seolah-olah dia tuh ujungnya tuh nggak berbatas gitu ya. Untuk menyelesaikan limit tahingga dari fungsi aljabar, ini ada dua cara yang bisa kita gunakan. Perhatikan baik-baik, ada dua cara untuk menyelesaikan limit tahingga. Jadi yang harus kita pahami adalah bentuknya. Ini bentuk yang pertama. Untuk bentuk yang pertama adalah bentuk yang tahingga per tahingga. Jadi kalau ada suatu bentuk limit, atasnya tuh adalah bentuk polinom. Polinom itu apa sih? Bentuk x-xan yang pangkatnya tuh dari mulai pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Bawahnya juga sama, pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Maka di sini dilambangkannya gini. Coba diperhatikan. AN X pangkat N. Kemudian AN-1 X pangkat N-1. Nah, di sini N, N-1, N-2, N-3. Artinya di sini bentuk fungsi polinomnya itu pangkatnya sudah diurutkan dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Jadi kalian nggak boleh ngacak. Misalkan di depannya adalah X kuadrat ditambah 3X pangkat 5. Nah, kalau itu kan tambah naik ya. Nah, sekarang kita buatkan si fungsinya disusun, si pangkatnya tuh yang paling besar itu di depan. Jadi pangkatnya nanti semakin ke kanan semakin kecil, semakin menurun. Bahkan semakin tidak ada pangkatnya. Cukup nanti konstanta paling ujung. Tuh. Demikian juga dengan yang bagian bawah. Yang bagian bawah juga sama. Nanti kita urutkan pangkat tertinggi dulu, kemudian pangkatnya yang lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, sampai nanti tinggal misalkan 2X tambah 3 gitu doang. Nah, untuk bentuk yang pecahan seperti ini, pecahan polinom, nah ada 3 penyelesaian. Ada 3 penyelesaian. Yang pertama, kita hanya konsentrasi pada pangkat tertinggi. Ini ya, kalau ini pangkat tertingginya N, kalau ini pangkat tertingginya M. Kita konsentrasi ke pangkat tertinggi. Kalau yang atas pangkatnya lebih kecil daripada yang bawah, maka nilai limit ini adalah 0. Ulangi. Kalau pangkat di atas lebih kecil daripada pangkat di bawah, maka nilai fungsinya 0. Berapapun panjangnya ini ya, fungsi ini, udah kayak kereta, udah kayak kontainer, yang penting pangkat tertinggi di atas lebih kecil daripada di bawah, maka nanti sama dengannya 0. Bisa dipahami? Ya, remeng-remeng, nggak apa-apa. Yang kedua, kalau pangkat di atas dengan pangkat di bawah sama, ini misalkan pangkat terbesarnya 5, di bawah juga pangkat terbesarnya 5, maka hasilnya limit ini cukup kalian operasikan koefisien yang paling depan di atas dengan yang di bawah. Jadi nanti A per P saja. Bingung? Oke, lanjut dulu. Yang ketiga, kalau pangkat di atas lebih besar daripada pangkat di bawah,
maka nilai limit ini adalah tak hingga. Jadi kalau pangkat di atas lebih besar daripada yang di bawah, maka nilai limitnya nggak usah dihitung-hitung, langsung jawabannya tak hingga. Tetap bingung? Oke, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan ini. Kita punya limit X mendekati tak hingga untuk 4X pangkat 3 min 3X kuadrat ditambah 2X min 1 per 5X pangkat 3 ditambah 14X. Ini sorry ya, salah, harusnya pangkat 2. 14X pangkat 2 dikurang 7X tambah 2. Nah, nggak usah bingung-bingung ini difaktorinnya gimana, caranya gimana, nggak usah bingung. Lihat aja pangkat tertingginya. Ini pangkat tertingginya berapa? 3. Ini pangkat tertingginya berapa? 3 juga. Oh, karena pangkatnya sama, udah weh, tinggal dibagi yang atas dengan yang bawah angkanya. 4/5. Jadi jawabannya cukup 4/5. Selesai. Gitu doang? Iya, gitu doang. Oke, next. Limit X menuju tak hingga untuk X pangkat 3 ditambah 2X per X kuadrat ditambah 1. Lihat, pangkat yang atas 3, pangkat yang bawah 2. Pangkat yang atas lebih besar daripada pangkat yang bawah. Berarti ini bentuk mana? Bentuk yang ketiga. Kalau pangkat atas lebih besar daripada yang bawah, maka jawabannya adalah tak hingga. Maka nggak usah ngotret, langsung aja jawabannya tak hingga. Selesai. Iya, udah gitu doang. Gampang kan? Oke. Baik, kita akan lihat contoh lain ya. Nomor 1, limit X menuju tak hingga untuk X pangkat 3 min 4X per 3X pangkat 3 ditambah X kuadrat. Di sini kita lihat pangkat di atas tertingginya adalah 3, pangkat di bawah tertingginya adalah 3. Berarti kita boleh tuliskan N-nya sama dengan 3, M-nya sama dengan 3. Nah, karena yang atas sama dengan yang bawah pangkatnya, maka kita cukup ya membagi koefisien atas dengan koefisien bawah. Jadi kita punya X pangkat 3 per 3X pangkat 3. Ini saling menghilangkan kan ya? Jadi jawabannya cukup 1/3. Udah selesai. Cukup kita koefisien yang X pangkat 3 dengan koefisien yang bawah X pangkat 3. Jawabannya 1/3. Beres. Bagaimana dengan nomor 2? Untuk soal nomor 2, di sini kan limit X mendekati tak hingga untuk X pangkat 3 min X per X pangkat 4 min 2X kuadrat tambah 1. Kita lihat ya, pangkat tertinggi yang atasnya 3, pangkat tertinggi yang bawahnya 4. Maka kita boleh tuliskan di sini N-nya sama dengan 3, kemudian M-nya sama dengan 4. Di sini artinya N kurang dari M. Berdasarkan teori yang sebelumnya ya, diketahui kalau misalkan pangkat di atas lebih kecil daripada pangkat di bawah, maka hasilnya adalah 0. Maka di sini tulis hasilnya 0. Nah, itu untuk yang soal nomor 2. Mudah ya. Jadi selalu berpatokan ke bentukan ini. Kalau dia pangkat atas lebih kecil daripada pangkat bawah berarti 0. Kalau pangkat atas sama dengan pangkat bawah berarti koefisien depannya ya A per P. Kalau pangkat atas lebih besar daripada pangkat bawah, maka isinya tak hingga. Nomor 3. Nomor 3, limit X menuju tak hingga untuk X min X pangkat 3 per X kuadrat min 4. Nah, di sini hati-hati, kita harus cek dulu, cek ulang bahwa ini pangkatnya kok 1 baru 3. Nah, kita rapihkan dulu ya, bahwa dia harusnya pangkatnya itu bersusun dari terbesar ke terkecil. Maka ini jadinya min X pangkat 3 plus X per X kuadrat min 4. Di sini kita punya pangkat yang atas itu adalah 3. Oke. Pangkat yang bawah 2. Sehingga pangkat atas lebih besar daripada pangkat yang bawah.
Kalau gitu, bagaimana jawabannya? Kalau pangkat atas lebih besar daripada yang bawah, jawabannya adalah tak hingga. Maka ini jawabannya tak hingga. Ya, itu gambaran untuk limit X menuju tak hingga untuk bentuk yang pecahan polinomial. Bisa difahami ya? Ya, oke, mudah-mudahan ini bisa difahami. Nanti ada lagi bentuk lain. Kita akan lihat untuk bentuk tak tentu yang dia tak hingga dibagi dengan tak hingga. Untuk bentuk yang kedua, bentuk tak tentunya adalah untuk bentuk tak hingga dikurangi tak hingga. Jadi kalau ada bentuk limit X mendekati tak hingga untuk suatu fungsi dikurangi suatu fungsi, di mana fungsinya adalah akar dikurangi akar. Nah, di sini cara penyelesaiannya kita harus perhatikan. Yang pertama, bentuknya harus begini ya. Jadi nanti akar dalam kurung AX kuadrat ditambah BX tambah C dikurangi akar. Kita menggunakan huruf yang berbeda. Kalau pakai AX kuadrat lagi nanti kan seolah sama dengan yang depan ya. Jadi kita pisahkan atau kita bedakan koefisiennya menjadi PX kuadrat ditambah QX tambah R. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ini pun sama dengan tadi, ada 3 pilihan penyelesaian. Yang pertama, kita perhatikan huruf atau koefisien X kuadrat di kiri dan di kanan. Misalkan di yang pertama, koefisiennya A ya, ingat-ingat. Yang di kedua, P. Nah, jika A kurang dari P, maka nilai dari limit ini adalah negatif tak hingga. Ulangi, jika A kurang dari P, maka nilai limit ini adalah negatif tak hingga. Kemudian, jika A sama dengan P, maka nilai limit ini adalah, nah ini ada dalam rumus, B min Q per 2 akar A. Yang ketiga, jika A lebih besar dari P, maka nilainya adalah tak hingga. Jadi mirip-mirip dengan yang tadi ya. Kalau A kurang dari P, negatif tak hingga. Kalau A lebih dari P, tak hingga. Tapi kalau A sama dengan P, maka kita harus lakukan sesuatu. Lakukan perhitungan. Kita masuk ke contoh soal. Limit X menuju tak hingga untuk akar X kuadrat ditambah X tambah 1 min akar X kuadrat ditambah 2X. Ini bentuknya sudah sama ya. Akar, kemudian ada bentuk X kuadrat dan seterusnya. Lalu kita lihat. Koefisien di sini, koefisien X kuadratnya adalah 1. Di sebelah kanannya juga sama 1. Jadi koefisiennya sama-sama 1. Berarti dia termasuk yang bentukan yang kedua ya, bahwa A sama dengan P. Sehingga kita akan selesaikan dengan cara B min Q per 2 akar A. Nah, di sini kita cek dulu. Ini kan harusnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, jadi kita punya A-nya berapa? A-nya 1, kemudian B-nya A-nya 1, B-nya 1 juga. Lalu, apalagi yang dicari? Q-nya ya. Q-nya adalah 2. Ini koefisien A, koefisien B, dan koefisien Q. Kemudian dirumus bahwa L-nya itu adalah B min Q per 2 akar A. Maka kita substitusikan B-nya kita ganti dengan 1, min Q-nya kita ganti dengan 2, kemudian per 2 akar A-nya adalah 1. Jadi kita punya 1 min 2 per 2 akar 1. Akar 1 berapa sih? 1. Nah, 1 dikurangi 2, min 1. Per 2 kali 1, 2. Jadi, min 1 per 2. Nah, itu jawaban untuk contoh soal yang pertama. Oke, contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, limit X mendekati tak hingga untuk akar 2X pangkat 2 min X plus 5 min akar 4X pangkat 3 min 1.
Kita cek ulang. Di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 3. Ternyata pangkat yang kiri lebih kecil daripada yang kanan. Ini bentuk yang mana? Bentuk yang pertama. Kalau A-nya kurang dari P, maka nilai limitnya adalah negatif tak hingga. Ya udah, tulis negatif tak hingga. Selesai. Itu ya. Jadi sudah selesai pembahasan kita tentang limit tak hingga. Ingat, kita punya dua bentukan. Yang pertama adalah untuk bentuk tertentu ini, yang polinom. Kemudian yang kedua kita punya bentuk yang tak hingga dikurangi tak hingga. Kalau masih belum paham, masih belum bisa mencerna, silakan boleh diputar ulang sampai kalian benar-benar paham. Atau kalian cari contoh soal dan selesaikan dengan cara yang seperti dijelaskan. Nanti cek ulang jawabannya betul atau salah. Oke, silahkan dipahami dari mulai awal sampai dengan akhir, dari mulai cara substitusi. Nanti kita akan lakukan tes untuk materi ini. Selamat belajar. Nah, selamat tes untuk hari besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.